Halo semuanya, di sini kalian bersama gua Rizkyan Syah di Rizgaren Channel. Sesuai dengan judulnya, gue akan mereview Gundam Wing Zero Custom High Resolution dari The Band. Gundam Wing ini dipiloti oleh Hiro Yui, yaitu si pilot berkutang. Ya, pilot berkutang ini kalau tidak pakai kutang maka dia tidak akan OP atau overpower. Dia otomatis akan lemas dan juga akan melemah. Muncul pertama kali pada OVA Gundam Wing yang berjudul Endless Wolf. Menurut gue ya, ini Daban gila banget anjir ngekopi high resolution dari Bandai. High resolutionnya itu sekitar harganya 2 juta kalau gak salah. Sedangkan ini Gundam ini dijual dengan harga pas gua beli itu 440.000 kalau nggak salah. Belum termasuk ongkir ya. Walaupun dijual dengan harga 2 juta, tapi yang versi Bandai itu memiliki part besi, beberapa part besi. Makanya dihargainya itu sangat mahal. Kalau yang Daban kan full plastik. Udah full plastik, ribet, gampang copot. Untuk proses perakitan sih gue menikmati. Cuman ada beberapa part yang cukup susah buat dimasukin. Kayak kalau nggak salah itu pada bagian waist deh kayaknya. Gue harus pakai tang anjir buat ngemasukin partnya. Dan juga apa lagi ya? Apa ya anjir, yang cukup keras tuh pada bagian yang di belakang Vivin tuh, pada bagian kamera. Anjir lah, itu susah nguncinya anjir. Pas bagian part abu, gila lah. Selain itu juga ada pada bagian betis belakang pada sisi kanan. Itu agak kesulitan gua pada saat memasangnya. Kayak yang nggak masuk gitu si si colokannya tuh nggak masuk, sehingga membuat sim line cukup menganga juga dan mengganggu buat gua. Lalu pada bagian apa lagi ya? Udah sih, sisanya sih gue nggak terlalu masalah. Cukup empuk juga, serasa ngerakit Gundam Huyan. Mirip-mirip lah sama Huyan dalam hal snap fit ya. Karena cukup nyaman, tidak terlalu keras dan random yang kerasnya juga. Dalam artikulasi juga Gundam ini memiliki artikulasi yang menurut gua luar biasa, memiliki artikulasi yang cukup luas, namun agak terhalang oleh beberapa part seperti yang ada di bahu, kepala yang bisa ke atas dan ke bawah, artikulasi papah mamah bolo-bolo, lalu ini nih yang paling gue keselin kalau main ini Gundam. Dan kepala yang bisa 360 derajat. Anjay. Nih kalau manusia nih udah bisa patah tulang nih. Tangan juga sudah bisa 360 derajat. Kalau misalkan ada sayapnya sih agak tersendat ya sih, gak akan 360 derajat full. Tangan yang bisa diangkat namun agak terhalang oleh pelindung pergelangan tangan sehingga cukup mengganggu menurut gua. Tangan pada bagian otot atas bisa diputar dan juga pada bagian bawah siku bisa diputar. Kepalan tangan ball joint dan juga bisa ke atas dan ke bawah. Tidak lupa jempol yang sudah ball joint dan juga tangan yang bisa dibongkar pasang. Pada bagian dada bisa dibuka sedikit, cukup lega untuk membantu artikulasi ke depan. Lalu pada bagian atas bahu juga bisa dibuka, itu isinya itu senapan tuh, yang warna coklat itu tuh, warna perunggu. Pinggang yang cuma bisa diputar patah kanan dan patah kiri tidak bisa diputar 360 derajat. Waist depan bisa diangkat dan ball joint juga, namun gampang copot. Sialan. Waist belakang bisa diangkat cukup jauh. Nih waist samping nih, buat waist samping, cuman gue nggak pasang karena itu artikulasinya kurang luas dan juga gampang copot kayak kaki ini nih. Artikulasi kaki yang bisa diangkat cukup jauh. Artikulasi pada bagian belakang. Nih lututnya bisa diangkat nih buat keperluan transform ke bird mode.
Kaki sudah double join sehingga bisa ditekuk cukup dalam. Pada bagian depan kaki bisa ditekuk dan juga bisa digoyang-goyang, bisa diputar-putar, dan bisa goyang kanan dan goyang kiri. Pelindung kaki yang punya artikulasi cukup sedikit. Ya, buat pelengkap mungkin. Pada bagian sayap samping bisa patah kanan dan patah kiri. Bisa diputar juga loh ya. Tuh lihat, diputar kan tuh. Lihat, cuman agak kehalang tuh sama sayap yang coklat itu tuh. Lalu pada bagian depannya bisa kita putar juga. Nah, bisa kita patah kiri dan patah kanan. Pada atasnya juga kita bisa putar. Pada atasnya bisa kita artikulasikan juga. Sayapnya bisa kita putar-putar. Di bawahnya juga sudah ball joint. Nah, bulu-bulu sayapnya itu bisa kita buka tuh. Tuh, bisa kita buka tutup tuh. Dan bulunya sudah ball joint sehingga bisa kita masukkan dan juga kita goyang-goyang. Kita pindah pada sayap bagian backpack. Konektor beam saber yang bisa kita artikulasikan. Pada bagian konektor backpack juga bisa kita artikulasikan patah kiri dan patah kanan. Sayap yang bisa kita lebarkan dan juga angkat ke atas. Pada bagian aksesoris kita mendapatkan satu shield yang bisa kita buka tutup pada bagian part emasnya. 2 buah beam saber beserta efeknya. 2 buah buster rifle yang bisa kita satukan menjadi satu. Satu pasang tangan terbuka dan juga satu pasang tangan untuk memegang buster rifle. Dan yang gue pakai itu kepalan tangan untuk memegang beam saber. Dan cara pasangnya pun mudah, tinggal kita bongkar jari-jari pada bagian tangan lalu kita pasang pada konektornya. Pada backpack bisa kita geser ke bawah untuk keperluan transform ke bird mode. Untuk kualitas plastik sih agak kokoh, namun agak riskan untuk dimainkan karena jika kita terlalu banyak menggerakkan ini Gundam, maka ini Gundam akan cukup letoy. Jadi lebih baik ini dijadikan pajangan saja. Karena plastiknya itu plastik keras, namun cukup gampang pecah menurut gua. Agak riskan menurut gua kalau misalkan ini terlalu banyak dimainkan. Dan juga kita jorok dalam hal menyimpannya. Kita coba untuk transform ke bird mode. Nah, pada bagian paha atasnya itu kita agak tekuk tuh untuk memperpendek kaki agar menjadi apa ya, jetnya kalau mungkin nih, buat untuk pendorong agar si transformnya itu jadi maju. Apa sih gejejer? Habis itu si kaki kita paju ke depan. Nah, habis itu lututnya kita ke bawahin deh. Tekuk pada bagian telapak kaki. Nah, dan jadilah jetnya. Ulangi langkah yang sama pada bagian kaki yang satunya lagi. Pada bagian backpack juga kita buka ke bawah. Maksudnya geser ke bawah. Nah, si sayapnya sih itu terserah kalian mau diangkat, mau dilebarin atau mau digimanain, itu terserah kalian. Dan juga pada bagian sayap samping sih menurut gua lebih baik di apa ya, di kepang. Ya pokoknya menyamping gitu deh anjir. Gimana gua jelasinnya, susah anjir. Nah, kayak gini nih pokoknya nih, kayak gini nih. Nah, pada bagian shieldnya itu ada konektor. Konektornya tuh kecil banget. Cuman pasang aja deh. Nah, ini nih portnya tuh, lubangnya. Pasang deh sama kalian. Namun sebelum itu pasang rifle pada bagian shieldnya. Pasang pada bagian samping tuh, ada tuh konektornya tuh. Nah, tinggal pasang nih sama kalian. Habis itu pasang deh. Ini gimana sih? Susah bet dah. Nah, gini nih. Susah masuk sih, agak loose. Gue gak tahu sih gimana cara ngeakalinnya. Karena loose tuh anjir konektornya. Gue juga mau ada
Sama gue juga nggak dipakein bird mode. Ngapain? Nggak kepake bird mode mah. Mending diposein. Nah, pada bagian shield mode kita geser ke depan pada bagian sayap samping. Nah, pada bagian ini nih. Kalian geser aja tuh ke depan. Nah, gitu kan. Habis itu geser ke bawah pada bagian konektor itu tuh, pada bagian join itu tuh. Nih, sorry ya kalau gue belibet, anjir, gue gak tahu harus nyebut partnya itu apaan. Jika sudah, putar sayap bagian atas. Nah, ulangi cara yang sama pada bagian sebelah sayapnya. Nah, di situ tuh ada pengunci tuh. Tinggal kalian rapetin aja deh. Namun sebelum itu, bulu-bulunya kalian masukin dulu. Habis itu kalian masukin deh. Dan voila, jadilah shield mode. Sebenarnya sih ini punya Dicol, namun gue gak dapet panduannya. Dan buku panduannya pun berbentuk fotokopian, tidak seperti produk Bandai yang memiliki buku panduan yang keren. Bukan keren sih, emang standarnya, cuman yang gue dapat cuman fotokopian doang. Jadi kayak apa ya? Cuman sekedar yang penting ada buku panduannya, udah dah, lu jangan komplain. Nah, kayak gitu tuh. Dan juga pada bagian artikulasi sih menurut gua cukup luas dan cukup luar biasa. Bukan cukup lagi sih, emang luar biasa sekali ini nih. Cuman aksesoris terlalu dikit, gue cuman dapat 2 beam saber. Ya mungkin karena spesialisasi Gundam Wing ini karena persenjataannya yang mantap. Yang rifle-nya tuh anjir gila banget tuh, OP parah tuh pada animenya. Pada bagian stiker juga yang penting nempel lah. Lu jangan komplain lagi, dah. Makanya pada saat gue nempel stiker mata agak kepocel dikit dah. Langsung tuh warnanya, warna hijaunya itu agak pudar. Cuman kepocel padahal anjir. Nih buat lo nih yang penasaran apa aja sih part yang gampang copot. Nih, waist sampingnya juga gampang copot nih, cuman gue gak pasang dengan tujuan biar artikulasinya luas. Sebenarnya ada part bagian paha belakang yang gue gak pasang dikarenakan gampang copot juga. Tapi warnanya itu loh, bagus banget, bagus parah, detailingnya juga mantap, asli. Pada bagian warna emasnya juga itu asli anjir, mantep parah. Warnanya itu, warna birunya itu semi glossy mungkin ya, gue gak tahu, tapi mantap anjir. Maka dari itu gue memberikan nilai 7,8 dikarenakan beberapa hal yang gue gak nyaman dan juga artikulasinya ini sangat memuaskan buat gue. Maka dari itu nilai 7,8 itu sangat besar untuk Gundam ini. Berikut spesifikasinya. Satu hal lagi, nih Gundam bagus banget nih buat pajangan, soalnya sayapnya itu bisa membentang gila parah. Mungkin cukup sekian video dari gue, mohon maaf apabila masih banyak ada kekurangan. Subscribe channel ini jika kalian ingin mengetahui info tentang Gundam dan juga review lainnya. Share video ini jika kalian suka dan juga komen jika ada kritik. Rizkyansyah undur diri. We are Gundam. Tuh, gua kata apa, jangan budek. Emang apa sih? Panas.